saya mulai. Boleh saya dapat informasi berkenalan sama teman-teman member semua? Ada di manakah lokasinya? Apakah member baru atau udah punya peringkat? Bagi yang baru pertama kali datang, salam kenal. Saya Indre Melani, Training Assistant Manager yang Living Indonesia. Jadi hari ini kita akan bicara tentang sesuatu yang selama ini mungkin malu-malu untuk dibicarakan. Hari ini kita akan bicarakan dengan belak-belakan, tentunya dengan bantuan kakak-kakak semua juga. Kita akan bahas ini dari perspektif member baru. Bagi yang baru, mari nikmati training hari ini sebagai sesuatu yang bersifat informatif, memperkaya, dan menguatkan niat semula ingin bergabung dengan yang living seperti apa. Dan bagi yang teman-teman yang sudah eksis lama sebagai member ataupun sebagai leader, materi hari ini bisa disampaikan ketika kemudian membuka kelas pertama sekali perdana untuk teman-teman baru nanti yang baru bergabung. Oke, ternyata di sini 50-50 ya, ada yang benar-benar baru, ada yang sudah lama bergabung. Jadi saya nanti akan mencoba mengelaborate dari kedua sisi, baik itu member baru ataupun member lama. Oke, terima kasih atas yang sudah berkenalan ya. Semoga mendapatkan manfaat dari training hari ini. Oke, training ini akan direkam. Rekamannya nanti kita akan taruh di YouTube yang Living Indonesia official. Bagi teman-teman yang mungkin mencari materi-materi lain juga bisa menuju ke sana, boleh di-subscribe. Dan ada beberapa training basic knowledge, baik itu produk maupun bisnis yang sudah kita taruh di sana. Oke, hari ini kita khusus bahas tentang business opportunity, peluang bisnis dari kacamata member baru seperti apa. Oke, bagi yang mungkin ada yang perlu di-remind timnya, downline-nya, upline-nya, sister line-nya, langsung drop link aja agar bisa langsung bergabung. Nah, alasan pertama ketika kita sebagai member baru ditawarkan produk yang living, ya kan, biasanya enroller kita, upline kita bercerita tentang kelebihan-kelebihan. Hari ini kita mencoba mengakomodir semua informasi tentang kenapa sih seseorang harus memilih yang living. Nah, di gambar ini adalah headquarter yang living di Lehigh, Utah, Amerika Serikat, kantor baru. Setelah sebelumnya, 25 tahun sebelumnya kita berada di kantor lama, dan di ulang tahun yang ke-25 tepat kita meresmikan headquarter ini bertepatan dengan International Grand Convention yang dilakukan 2 tahun lalu, persis sebelum COVID melanda seluruh dunia. Oke, nah mungkin teman-teman pernah mendengar nama sepasang suami istri Donald, Gary Young, dan Mary Young yang memulai serius mendirikan sebuah company pemasar essential oil. Sebenarnya jauh sebelum itu, ya, jauh sebelum itu, misi ini dimulai ketika Donald, Gary Young mengalami kecelakaan yang melumpuhkan di tahun 1973. Kecelakaan yang benar-benar merubah hidup beliau, di mana sebelumnya sangat aktif, bisa melakukan apapun yang dia mau, sampai harus di rumah saja, di tempat tidur, tidak bisa melakukan apa-apa, dan bahkan keluarganya meninggalkan dia. Istrinya membawa anaknya pergi karena sakitnya yang terlalu lama, dan mungkin juga secara emosi sangat terpukul harus melihat dengan mata kepalanya sendiri situasi kesehatan suaminya yang menurun dan sangat memburuk di tahun itu. Lalu along the way, Gary Young menemukan bahwa essential oil adalah salah satu komponen yang disediakan oleh alam, naturally happen, yang bisa beliau gunakan untuk kehidupannya sehari-hari, dan saking seriusnya beliau ingin tahu tentang essential oil ini, di titik tertentu di hidupnya, perjalanan hidupnya ini menginspirasi penelitian tentang pengetahuan yang terlupakan dari essential oil. Jadi frankly speaking, essential oil ini bahan alam. Kalau di Fakultas Farmasi itu ada yang namanya mata kuliah kimia bahan alam. Jadi bagaimana mengambil bahan-bahan aktif dari tanaman
berbagai bagian, mulai dari akar, batang, daun, kulit, kayu, bunga, buah, ya, yang diisolasi kemudian digunakan sedemikian rupa dalam berbagai industri hingga saat sekarang ini. Nah, itu essential oil sangat jarang dibahas. Jikapun ada dibahas, itu karena ada beberapa komponen-komponen yang lazim digunakan di berbagai industri itu strukturnya mirip, ya kan? Tapi yang dialami oleh masa-masa kuliah saat di bangku kuliah tentang kimia bahan alam itu jarang ada dosen atau profesor yang mengeksplor sedemikian rupa tentang essential oil. Jadi di industri perguruan tinggi yang background-nya adalah kesehatan, ini sangat jarang dibahas ya secara khusus. Sehingga di dunia kedokteran modern, part ini justru sering terlupakan. Dan kiblatnya adalah kebanyakan bagaimana caranya mencari bahan-bahan tertentu yang keren untuk skincare, untuk kecantikan, untuk bahan pengobatan, ataupun bahan-bahan pembersih rumah tangga, tapi jarang sekali yang melibatkan asal-usulnya dari essential oil. Nah, itulah yang membuat terjadinya missing link tentang bagaimana pemahaman seperti kita orang Indonesia ya, kita banyak sekali nenek moyang kita, leluhur kita merebus daun-daunan untuk situasi tertentu, ya kan, ketika merasakan keluhan-keluhan, ada rebusan-rebusan daun-daunan, akar-akaran, bahkan industri jamu sangat maju di Indonesia. Tapi tanaman-tanaman penghasil essential oil yang juga ada di Indonesia itu sama sekali nggak pernah dibahas. Nah, untuk hal ini, Gary yang memperdalam pengetahuannya tentang essential oil, belajar langsung kepada pakar-pakar di berbagai benua, salah satunya di Prancis, di Jerman, di Turki, ya kan, kalau teman-teman sempat membaca historinya, dan seringkali Gary menghabiskan waktu yang sangat panjang, nggak cuma seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, bahkan kembali lagi setelah sekian tahun perlu mengupdate informasi ataupun teknologi yang harus dia pelajari terkait dengan destilasi essential oil, dan itu membuat beliau ini menjadi pionir dan pada akhirnya komitmennya membudidayakan essential oil yang didapatkan melalui pengalaman, jadi sedikit berbeda ya dengan company-company pemasar apapun. Gary yang mempelajari mulai dari bagaimana menanam, bagaimana situasi yang tepat untuk spesies tanaman tertentu di benua yang berbeda bisa menghasilkan ketika dipanen nanti essential oil terbaik. Jadi waktu panennya juga dipastikan berbeda untuk setiap benua, untuk tanaman yang sama, lalu juga sebelum panen ada evaluasi, ada review, ada observasi, apakah situasi ini untuk tanaman X cocoknya pagi, ya kan? Untuk situasi di benua ini tanaman yang sama cocoknya malam dan sebagainya. Oke, contohnya ileng-ileng di Ekuador itu harus dipanen sepagi mungkin. Jadi menurut hasil observasi Gary yang almarhum, ileng-ileng di Ekuador itu sebenarnya memiliki komponen essential oil terbaik itu dalam rentang waktu jam 1 malam sampai jam 5 subuh. Ya kan? Tapi nggak mungkin ada pekerja yang berkenan melakukan pemetikan bunga kenanga atau ileng-ileng itu di jam segitu, ya. Ada resiko gelap, tersandung, belum binatang yang ada malam hari, ya, yang cenderung berbisa dan sebagainya. Sampai beliau mendapatkan bahwa oke, ini harus dipanen sepagi mungkin, selambat-lambatnya hingga jam 10 pagi harus dipanen oleh perempuan. Kemudian apa yang terjadi ketika lebih dari jam 10 pagi, bunganya akan menguncup, essential oil yang tadinya ada di bunga akan turun kembali ke batang. Ya kan? Jadi segitu detailnya beliau mencari tahu untuk mendapatkan kualitas ileng-ileng essential oil terbaik, sehingga fenomena alam yang terjadi di setiap benua untuk tanaman yang berbeda memiliki rekor tersendiri bagi beliau, dan ini yang membuat yang living berbeda.
Oke, itu salah satu contoh. Ada banyak contoh lainnya untuk tanaman-tanaman lain seperti peppermint dan lavender. Seperti lavender di Prancis dengan lavender yang tumbuh di Mona Farm di Utah, itu juga dipanen dengan waktu yang berbeda. Jadi kalau ingin tahu lebih jauh tentang ini, silakan browse The Science Behind Essential Oil di YouTube yang Living Indonesia. Ada durasi 2 jam sendiri untuk membahas tentang proses tanaman. Nah, alasan kedua mengapa memilih yang living. Yang living sudah buka di 5 benua. Ya, di Afrika kita punya di Afrika Selatan, di Asia sudah ada di banyak sekali negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Korea, Taiwan. Ini adalah foto-foto pick up counter dari berbagai kantor yang living di semua benua. Kita punya kantor di Rusia, Kroasia, United Kingdom, kemudian Australia, Kanada, ya, kemudian Hong Kong. Nah, hal ini membuktikan bahwa yang living patut mendapatkan pertimbangan di hati kita jika kita ingin menjalankan bisnis atau memilih essential oil terbaik, karena 26 tahun berdiri, yang living sudah ada di banyak negara. Tentunya nggak ketinggalan kantor Indonesia. Ini foto fresh sebelum benar-benar dibuka. Grand opening 4 tahun yang lalu. Kita baru saja ulang tahun yang keempat. Oke, nah kemudian ini adalah peta dunia yang menunjukkan di mana kantor pusat yang living berada. Di sini ya, Lehigh, Utah. Kemudian di mana perkebunan atau tempat penyulingan milik sendiri. Seriously kita punya farm dan penyulingan milik sendiri. Dalam hal ini membuat kontrol dari hilir ke mudik kita menguasainya dengan sangat baik. Namun sepanjang perjalanan 26 tahun ini, jika yang living benar-benar ingin memenuhi kebutuhan essential oil untuk semua member di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, maka yang living membuka opsi lain, yaitu perkebunan atau tempat penyulingan milik mitra yang sudah bersertifikasi Situsio. Ya, mari kita doakan Bu Siska yang living kelak ada farm di Indonesia, karena kita ini negara agraria dan punya proporsi lahan yang sangat besar ya. Jadi kita lihat di sini ada 9 corporate farm dan ada 15 ya. Targetnya di 2024 kita akan punya 24 farm gabungan antara corporate farm ataupun punya mitra yang bersertifikasi Situsio. Ya, jadi kita bisa lihat kita sudah mencakup di 5 benua. Essential oil yang kita punya sudah berasal dari tempat terbaik di mana dia tumbuh. Oke, jadi sebuah tanaman mungkin saja bisa tumbuh di 5 benua, mungkin saja, ya. Tapi kualitas terbaiknya pasti ada di satu tempat saja, di mana tanah, iklim, suhu, kapasitas curah hujan dan matahari membuat dia paling cocok tumbuh di tempat itu. Nah, negara-negara di mana farm ataupun tempat destilasi berada ataupun mitra berada, itu merupakan tempat terbaik yang dipilih sedemikian rupa oleh Gary dan tim R&D yang living. Oke. Kemudian, kenapa harus yang living? Mungkin sebelum kenal yang living, teman-teman juga sudah mengenal beberapa brand essential oil lokal. Namun, satu hal yang mau kita sampaikan adalah Situsio. Ini bukan hanya slogan, tapi merupakan panggilan jiwanya Gary untuk diterapkan terhadap mulai dari proses penanaman, pemanenan, sampai proses bottling dan pengiriman hingga essential oil itu bisa kita kirimkan dari kantor yang living Indonesia kepada semua member yang berada dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama, Situsio itu adalah sourcing. Jadi 3S, S yang pertama adalah sourcing. Sourcing ini terdiri dari prinsip kemitraan. Jadi yang living berupaya mencari sumber terbaik, ya kan? Sumber terbaik ini jika perlu dicari ke daerah-daerah yang jauh, bahkan di negara-negara tertinggal di mana proses pertanian yang terjadi benar-benar masih sangat tradisional sehingga tidak melibatkan
benda-benda chemical seperti pupuk, ya kan, yang sebenarnya bisa diakomodir sendiri oleh alam jika memang ingin serius untuk dilakukan, seperti yang kita bisa simak di video-video sosialisasi tentang farm yang sudah kita lakukan di 2 bulan lalu, ada di YouTube Young Living Indonesia. Nah, untuk farm sendiri, tentunya kita menerapkan prinsip situsil sedemikian rupa. Untuk mitra perkebunan lainnya, ada tahapan bagaimana sebuah farm bisa menjadi mitranya yang living, gitu ya. Kemudian untuk formulasi dan produksi, yang living sedemikian rupa memilih, misalnya lavender, ya kan? Bagaimana caranya formulasi terbaik bisa didapatkan dengan lavender yang ada. Formulasi ini artinya kita punya essential oil tunggal, dan kita juga punya essential oil blend. Essential oil blend biasanya terdiri lebih dari satu essential oil tunggal yang kemudian diciptakan untuk tujuan tertentu. Ya kan, slogannya Gary adalah dia menciptakan essential oil blend selalu dengan tujuan tertentu, bukan untuk profit but for a purpose, gitu beliau bilang. Kemudian substansi pihak ketiga, ini ya, setiap mitra penghasil perkebunan penghasil penghasil essential oil itu harus mengikuti tahapan seperti yang terjadi di farm milik Young Living sendiri. Even sudah panen sekalipun, akan tetap ada serangkaian prosedur yang harus dijalani oleh farm mitra ini agar dapat batch yang mereka hasilkan itu diterima oleh Young Living. Jika ada komponen-komponen yang mencurigakan dari proses pemeriksaan GC/MS, ya, dari pemeriksaan komponen secara detail menggunakan alat-alat yang jarang dimiliki oleh perusahaan pemasar produk serupa. Nah, Young Living punya itu, Young Living punya puluhan tim R&D yang ketika digabungkan total pengalamannya lebih dari 100 tahun, ya. Jadi nggak mudah untuk perkebunan mitra untuk bisa menembus prosedural ini jika mereka tidak melakukannya sejak awal dengan sepenuh hati. Ini sourcing, ya. Dan Young Living nggak pernah berhenti untuk mencari sumber-sumber terbaik untuk kemudian bisa disampaikan kepada member-member pengguna essential oil. Kemudian yang kedua, science. Young Living mengemukakan riset industri terkemuka. Young Living memasarkan produk-produknya, nggak cuma essential oil, tapi juga produk-produk lain seperti personal care, home care, skincare, ya. Itu bisa kita lihat hanya Young Living, pemasar produk essential oil yang memiliki personal care ataupun minuman seperti Ningxia yang juga mengandung essential oil di dalamnya. Saya teringat di convention 2 tahun yang lalu, Mary Yang berkata bahwa hanya Young Living, company pemasar essential oil, yang memiliki suplemen yang mengandung essential oil di dalamnya. Hanya Young Living yang memiliki produk-produk lain yang digunakan di rumah tangga, ya kan, baik secara pribadi maupun untuk kebersihan rumah, ya, yang mengandung essential oil. Saya pikir, wow, ini sangat benar, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau cek, hanya Young Living so far yang memiliki inovasi pengembangan produk sedemikian rupa. Kemudian, setiap essential oil yang hendak dipasarkan, setiap produk-produk non-essential oil yang akan dipasarkan, selain diuji di lab milik Young Living, itu juga harus melewati pengujian lab-lab milik pihak ketiga yang sangat independen, yang tidak bisa kong-kali-kong dengan mereka untuk kemudian melakukan revisi terhadap hasil pengujian laboratorium mereka. Jika kemudian ada batch tertentu yang tidak sesuai dengan kualifikasi Young Living, mungkin persentase mentol di peppermint, mungkin persentase sesquiterpen yang ada di frankincense tidak sesuai dengan yang ada di Young Living, atau mungkin ada sebuah komponen yang seharusnya ada di essential oil itu sangat tinggi persentasenya, mencurigakan untuk pemalsuan, bukan? Nah, itu juga pasti akan ditolak satu batch dan nggak akan dijual ataupun dipasarkan jika sudah terlanjur diterima. Namun biasanya sebelum kemudian diterima oleh pihak pembelian,
di kantor pusat, tim R&D bertugas harus mengecek sedemikian rupa apakah semua komponen sesuai dengan standarnya yang living, tidak ada yang mencurigakan terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau ada komponen-komponen tertentu yang hilang, yang tidak terdapat di mana seharusnya ada di situ. Oke, ini S yang kedua, science. Anyway, sangat berbeda dengan pemasar company essential oil lain yang mungkin sekedar mendapatkan aromanya enak, tidak diteliti sejauh yang dilakukan oleh yang living, nggak pakai di riset, nggak pakai diuji oleh pihak ketiga, dan bahkan tidak sempat memikirkan inovasi pengembangan produk. Oke, S yang ketiga adalah standar. Bisa dikatakan yang living di industri essential oil memiliki standar tertinggi. Itulah mengapa Gary yang pernah berkata selagi beliau masih ada, bahwa jika yang living tidak sesegera mungkin menanam lavender sendiri di masa itu, maka ada kemungkinan di masa depan yang living akan kesulitan untuk mencari lavender essential oil sesuai dengan standarnya kita. Maka dengan perjuangan 26 tahun yang lalu itu, Gary mulai membeli, ya kan, membeli farm yang ada di Prancis, Simiane-la Rotonde itu, mulai memikirkan bagaimana caranya adaptasi bibit yang didapatkan di Prancis ini untuk kemudian ditanam juga di Utah dengan kondisi yang berbeda, iklim yang berbeda, dicari tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil yang sama baiknya dengan yang ada di Prancis. Nah, sampai beliau memikirkan bagaimana caranya memodifikasi traktor-traktor untuk menggemburkan tanah sehingga sesuai dengan pola tanam lavender seperti yang kita bisa lihat, bagaimana caranya memodifikasi motor-motor untuk pemanen sehingga bisa memanen cukup cepat tapi tidak merusak tatanan tanah yang sudah terbentuk, ya. Bahkan metode penyiraman yang sesuai dengan kelembapan yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan tertentu yang berada di farm yang living. Sedemikian tinggi standarnya, sehingga kita juga tidak lupa untuk menerapkan program compliance global. Di negara-negara tertentu, ada tanaman-tanaman tertentu yang juga dilindungi, yang mungkin termasuk dalam kelompok tanaman penghasil essential oil. Nah, jika memang kemudian di negara tersebut, seperti di Ekuador lagi, ya, itu ada pohon penghasil essential oil, Palo Santo, itu yang diambil bukanlah dari tanaman yang hidup, tapi tanaman yang sudah tua, kemudian mati, ya kan, nggak diapa-apain, dibiarin begitu aja, setelah 4-5 tahun, barulah kemudian batang kayunya diambil dan didestilasi. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang secara unik membuat kita sebagai member, saya sebagai korporat semakin kaya tentang filosofi tanaman-tanaman penghasil essential oil. Oke, nah, jika memang di suatu negara tertentu kemudian ada ketentuan, jika tanaman ini ditebang, kita harus menanam tanaman pengganti, yang living pun ikut melakukannya. Ya kan, menerapkan hal itu sedemikian detailnya, karena kita tahu persis jika ini tidak ikut serta sebagai company, kita juga yang akan kewalahan di kemudian hari, 10-20 tahun lagi, di mana beberapa tanaman akan punah pada akhirnya, kalau jika ditebang saja tapi tidak dilakukan penanaman ulang kembali. Ya, lavender dan lavandin apakah sama? Secara struktur berbeda. Oke, jadi Lavandula itu ada ratusan spesiesnya. Yang digunakan oleh yang living adalah Lavandula angustifolia. Ada lavandin juga yang digunakan di purification, namun tidak banyak persentasenya, dan itu berasal dari sumber yang terpercaya. Oke, jadi kalau pertanyaannya apakah sama? Tidak. Sama-sama berada dalam keluarga lavender? Yes. Tapi secara struktur dia berbeda. Jadi Lavandula angustifolia itu lavender yang living. Lavandin bukan dari spesies Lavandula angustifolia. Semoga menjawab ya Ibu SSW, keren banget pertanyaannya. Oke, ini S yang ketiga, standar. Kenapa kita harus pilih yang living? Karena yang living menerapkan situs yang terdiri dari sourcing, ya. Saya mundur, sourcing, science, dan standar. Even standar yang lebih tinggi dari standar manapun di dunia essential oil.
Dari yang menutup usia di tahun 2018, ya, bahkan Direct Selling Association, asosiasi perusahaan penjualan langsung di Amerika, itu menganugerahi beliau sebagai Father of the Modern Day Essential Oil Movement. Ya kan, ada beberapa company lain yang juga memasarkan essential oil di Amerika sebenarnya, tapi yang Living dianugerahi penghargaan ini setelah menutup usia. Dan kita turut berbangga untuk penganugerahan title ini untuk beliau atas jerih payahnya, atas usaha beliau yang sungguh-sungguh selama hidupnya, selama yang Living berdiri, semua membuat kita lebih terbuka matanya dan missing link terhadap pengetahuan dunia kesehatan modern dengan dunia essential oil menjadi lebih terkoneksi oleh kita semua sekarang. Presentasinya dan videonya nanti bisa diakses. Presentasinya akan ditaruh di virtual office-nya yang Living Indonesia ya. Videonya di YouTube. Next, kenapa harus yang Living? Selain bonus komisi, yang Living juga menyediakan yang namanya retreat untuk para leadernya yang dengan serius membangun bisnis mulai dari peringkat silver. Jadi normalnya ini diadakan setiap tahun bergantian, ya, dari silver retreat, gold retreat, yang baju hijau ini platinum retreat, dan diamond retreat. Diamond retreat ini untuk diamond and above, berpindah-pindah tempatnya sesuai. Yang lagi hits di tahun itu apa? Silver retreat ini biasanya diadakan di Mona Farm, Utah. Gold retreat ini di Spokane, Washington. Platinum retreat di Ecuador. Oke, nah bentuk retreat ini tidak bisa ditemukan di tempat lain, di company lain, karena memang mereka nggak punya farmnya dan tidak ada yang disembunyikan. Artinya semua yang datang, ya, yang pernah boleh tunjuk saya pernah, gitu ya. Semua yang datang boleh, ya kan, boleh mempraktekkan mengambil satu bibit, menanam dan menyiram. Ya kan, ada satu bagian yang disediakan lahannya kosong, ada satu bagian yang siap dipanen. Biasanya kita akan dibawa ke tempat di mana kita boleh menanam bersama-sama dengan tim kita yang ikut datang ke retreat itu. Oke, kemudian juga di saat silver retreat di Mona Farm itu kita juga bisa masuk ke pusat destilasi, melihat secara langsung proses destilasi yang terjadi. Ketika saya datang, kebetulan yang lagi didestilasi adalah juniper, ya kan? Pulang dari sana untuk tutu itu aromanya juniper. Jadi terlihat juga onggokan sisa bagian tanaman yang sudah selesai didestilasi, diletakkan, nggak akan dibuang, akan diperlakukan sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan pupuk kembali. Di sana juga terdapat hewan-hewan, ya, biasanya domba. Kita juga meletakkan kumbang-kumbang tertentu yang bisa mempercepat terjadinya penyerbukan antar tanaman sehingga kemudian tumbuh bunga sesuai waktu yang diharapkan, dan bahkan kita bisa melihat semua proses itu mulai dari tanaman dipanen, dimasukkan ke kompartemen untuk destilasi, sedang dipanaskan, lalu kita bisa melihat pipa-pipa yang mengalirkan fasa air dan fasa minyak sehingga ke penampungan, dan kemudian essential oil yang sudah dipisahkan dari fasa airnya itu dimasukkan ke dalam botol-botol essential oil yang sudah kita nikmati saat ini. Oke, bahkan ketika essential oil itu berhasil didestilasi, itu ada dua fasa ya. Di atasnya essential oil, fasa minyaknya, di bawahnya fasa airnya, yang biasanya kita sebut air destilasi. Nah, itu bisa digunakan, yes, thank you Bu Yuna. Nyangkut di ujung lidah, hidrosol. Ya, berbagai hidrosol di industri kosmetik itu biasanya dijadikan bahan pewanginya. Ya, for real. Nah, di beberapa tempat ini ada banyak sekali leader-leader yang bela-belain bawa botol bekas air mineral untuk kemudian minta hidrosolnya. Ibu Yuna pernah minta kah? Thank you Bu Sri Wahyuni, ya. Nah, itu bisa dibawa pulang secukupnya tentunya. Kalau enggak nanti keberatan kopernya overweight ya buat bawa hidrosol. Nah, ada banyak sekali leader-leader kita yang kemudian membagi-bagikan ke botol-botol yang lebih kecil sebagai oleh-oleh. Bayangkan, di mana di tempat di dunia ini yang orang akan sangat happy ketika dibawakan sebotol kecil air hidrosol hanya di yang Living, gitu ya. Jadi
yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap leader adalah bagaimana caranya mereka bisa menemani tim-timnya yang baru jadi silver dan baru pertama kali berangkat silver retreat, dan ini hanya bisa didapatkan satu kali saja. Oke, sepanjang perjalanan kita di Young Living, jika kita 3 kali berturut-turut hit peringkat silver, ya kan, sesuai dengan kualifikasi waktunya, maka kita akan berhak untuk datang di tahun berikutnya. Oke, dan next time mungkin downline kita bisa ngajak kita, ya kan. Retreat ini biasanya undangannya berlaku berdua. Oke, berlaku berdua, dia bisa mengajak seseorang, ya kan. Dia ngajak seseorang, kemudian dia bisa, walaupun sudah pernah, dia bisa datang kembali ketika diajak oleh downline-nya. Nah, dari Ibu Tamara Dian, saya pernah dengar info ada brand lain yang kerjasama dengan Young Living, jadi brand tersebut memberi essential oil dari Young Living, kemudian di branding sendiri dengan office berpusat di Utah juga. Apakah kabar tersebut benar? Mohon pencerahan. Mohon maaf, saya nggak bisa jawab yang pertanyaan ini, namun jika menilik bahwa hasil produksi Young Living sendiri saja sometimes belum mencukupi, ketika kita OS, kita harus menunggu, bukan kakak-kakak sekalian? No hard feeling loh. Ya, pernah kita kehabisan bahan baku tertentu di failer sehingga Gary harus meng-create failer 2. Pernah kita kehabisan bahan tertentu yang ada di Peace and Calming sehingga Gary yang harus memformulasi Peace and Calming 2. Ya, jadi menurut hemat saya untuk memenuhi ini sendiri, kebutuhan member sendiri, sometimes jika terjadi masalah dengan panen dan sebagainya, kita harus kejar-kejaran untuk memenuhi itu semua. Oke? Oke. Itu tadi alasan-alasan kenapa kakak-kakak semua harus memilih Young Living. Nah, ini adalah 10 pertanyaan penting. Ya, jika ada yang masih galau, jika ada yang masih ragu, pengen punya bisnis, ya kan? Pengen mungkin nanti di usia tertentu tidak lagi kerja kantoran nih buat mama-mama muda, ya. Pengen suatu hari nanti mempensiunkan suami dan menjalankan bisnis Young Living ini bersama-sama. Pengen anak-anak punya pendidikan terbaik yang saya bisa lakukan sehingga saya butuh second income. Ya, mari kita simak 10 pertanyaan penting. Jika kakak-kakak semua berada di pintu kebimbangan, mau bagaimana dengan Young Living? Ini pertanyaan yang pertama. Jika kita ingin memilih sebuah company MLM, jika kita ingin memutuskan, oke, kayaknya sambil bekerja, melakukan bisnis seperti Young Living, ini adalah salah satu opsi yang sangat mungkin untuk saya pilih untuk situasi sekarang. Oke, pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri adalah, apakah perusahaan yang akan saya tuju ini, yang akan saya jadikan partner ini, sudah berdiri lebih dari 5 tahun? Young Living sudah berdiri berapa lama? 26 tahun, almost 27 tahun. Ya, yes, thank you Bu Lisa. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki modal yang kuat? Ini kita bisa cari internally, tentunya sedikit susah gitu ya untuk bisa mengungkap situasi finansial sebuah perusahaan. Tapi kita bisa melihat ada berapa cabang, ya kan? Ada berapa farm, ada berapa jumlah member di negara-negara yang sebelumnya Young Living sudah ada. Oke, itu merupakan indikasi perusahaan itu memiliki modal yang kuat atau tidak. Nah, Ibu Siskaria Sinaga bilang di 5 mah udah pasti. Oke, ini pertanyaan penting yang kedua. Artinya, jika kakak-kakak semua mendapati ada membernya yang galau, apalagi para korban MLM abal-abal yang sudah terlanjur menginvestasikan uangnya sekian banyak, tentunya mengalami trauma, bukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita bantu mereka untuk mendevelop mindset-nya, untuk memilih dan berada di jalan yang benar. Yang ketiga, apakah perusahaan yang akan saya pilih, apakah Young Living ini menawarkan produk atau jasa yang unik? Ya, essential oil adalah sudah pasti sesuatu yang unik.
Artinya kita bisa mengintegrasikan penggunaan essential oil dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk semua orang di rumah dengan teknik-teknik pengenceran, dengan teknik-teknik DIY, dengan raindrop teknik, dengan penggunaan secara topikal ataupun di diffuse. Oke, jadi yang ketiga terjawab pertanyaannya. Yang keempat, apakah ada kebutuhan untuk produk dan layanan? Siapa sih yang hari ini yang tidak berupaya untuk mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung bahan toksik, sedikit ataupun banyak? Ya kan? Siapa yang hari ini sangat sering kita dengar, bayi baru lahir alergi, ya kan? Atau seseorang menderita alergi tahunan tanpa tahu apa penyebabnya. Oke, dan ini mengindikasikan bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, Euler movement ini akan membantu kita untuk mengatasi kondisi-kondisi di mana kita bisa meminimalisir penggunaan bahan-bahan toksik di kehidupan sehari-hari. Jumlahnya mungkin sedikit, tapi jika digunakan dalam rentang waktu yang panjang, tentunya akan terjadi akumulasi di organ tubuh kita, terutama hati. Ya. Yang kelima, apakah produk atau layanan memiliki daya tarik jangka panjang? Hey, kita semua ingin bagaimana caranya pada akhirnya ya benar-benar terbebas dari penggunaan bahan-bahan yang toksik. Dan sepertinya beberapa keluarga yang beruntung sudah bisa memastikan anaknya sejak lahir ceprot itu menggunakan produk-produk dari yang living. Ya, ada seedling yang juga mengandung essential oil. Dan beberapa essential oil untuk anak seperti Kitsen Series, ya, Seedling Calms, yang juga bisa digunakan khusus untuk anak-anak. Bahkan personal care anak-anak, mari berdoa semoga segera masuk ke Indonesia, itu juga sudah tersedia di market luar Indonesia. Oke, nah ini juga sudah terjawab. Kita masuk ke pertanyaan ke-6. Oke, saya member baru nih. Saya pikir saya mulai ingin membangun bisnis. Saya udah mulai capek juga nih jadi pekerja kantoran. Waktunya panjang, pendapatannya relatif, tapi kita udah punya 3 anak, sekarang sepertinya kita butuh income yang bisa dengan kecepatan tertentu langsung kita dapatkan. Nah, apakah yang living bisa memungkinkan saya, once saya jadi member, saya bisa langsung mendapatkan bonus dan komisi? Ya, yang poin 6, tahan dulu, saya akan jawab nanti di slide agak paling akhir. Oke? Kemudian, yang ke-7, pertanyaannya, apakah sistem pemasaran yang living ini memanfaatkan teknologi seperti internet, ya, aplikasi. Nah, kenapa Indonesia yang luas ini nggak memungkinkan kita saya mundur ya. Indonesia yang luas ini nggak memungkinkan semua orang harus datang ke Jakarta untuk mengambil produk gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, silakan Bu Siska, dengan adanya teknologi kita bisa mengorder via VO, ya kan? Kita bisa memastikan pengiriman, melacak pengiriman, dan kita bisa memastikan bahwa member-member baru kita sudah menerima produk sesuai dengan harapan. Oke, yang ke-8. Coba diingat-ingat, apakah upline saya, enroller saya, berkomitmen untuk kesuksesan saya? Saya sudah declare sama upline saya, sama enroller saya, oke, saya ingin melakukan bisnis yang living deh. Kayaknya ini menarik deh, saya tertarik untuk melakukan ini. Ajarin saya ya. Dan apakah upline saya, enroller saya, silakan tanyakan pada dirinya masing-masing, komit untuk membantu saya untuk sukses di bisnis ini. Artinya nggak cuma minta KTP saya, kemudian saya di-enroll, PEP saya datang, once PEP saya datang, saya tanya ini mau gimana cara pakainya, udah nggak dijawab lagi. Oke, semoga semuanya mendapatkan enroller yang mempunyai kemampuan tinggi. Yang ke-9, pertanyaannya, oke, mungkinkah di yang living ini bisa dilakukan part-time? Karena saya masih punya bisnis utama. Saya masih punya usaha lain. Saya masih punya pekerjaan. Mungkin kakak-kakak semua tahu, ada banyak leader kita di peringkat manapun, itu masih memiliki bisnis utama dan pekerjaan utama. Beberapa memutuskan resign, misalnya saat achieve peringkat gold, ya kan, dengan goals-nya mereka, once saya achieve di peringkat gold dan dapat income sekian, saya akan resign dan sepenuhnya menjalankan bisnis yang living. Teman-teman mungkin berbeda, oke? Tapi apapun itu, semuanya mungkin, mau dilakukan part-time ataupun full-time. Namun,
Yang paling penting adalah apakah bisnis ini ketika saya jalankan, ya saya jadi member yang living dan saya melakukan bisnisnya, saya melakukannya dengan fun. Ya kan, saya melakukannya dengan fun. Saya enjoy every single details. Saya menikmati semua event, saya menikmati semua proses pembelajaran, ya kan, online maupun offline. Saya menikmati berkomunikasi di WhatsApp group dengan komunitas Oilers yang saya masukin. Oke, silakan flashback kelima pertanyaan ini. Jika kakak-kakak semua punya jawabannya, maka kakak-kakak tahu bahwa sudah paling benar ada di yang living. Lalu bagaimana untuk peluang secara demografis nih? Udah 4 tahun berdiri di Indonesia, ya kan? Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data September 2020 itu ada 270 juta jiwa lebih, ya, di mana 2010 pertambahannya 35 juta jiwa dibandingkan dengan 250 ribu member saat ini, 1% lebih, ya. Artinya kalau ditanya udah jenuh belum sih marketnya? Hey, kita baru mulai. Ya, baru 1% saja yang menjadi member yang living, yang artinya masih banyak orang yang belum kenal yang living, atau masih banyak yang sudah kenal yang living tapi belum jadi member karena kegalauan dan pertanyaan-pertanyaan mereka yang belum terjawab, atau masih banyak yang sudah jadi member yang living tapi belum do the business. Oke? Jadi, seperti apa sih tipe member yang living yang ada saat ini di Indonesia? Ada 3 saja. Ada product user, seseorang yang sangat cinta sama produk, setiap bulan order, setiap bulan IR, setiap bulan memastikan bahwa kebutuhan essential oil akan dikirimkan ke alamatnya. Oke, kemudian product sharer person. Ya, product sharer person ini orangnya sesuai namanya senang banget sharing, cerita-cerita tentang, iya nih, anakku semalam tidurnya gelisah, aku diffusion lavender, alhamdulillah nyenyak sampai pagi. Ke semua orang, literally ke semua orang, sahabat, teman, tetangga, saudara, keluarga, ya kan? Yang ketiga adalah business builder. Sekarang kita cek. Oke, boleh saya bertanya kepada teman-teman member baru nih, ataupun member lama. Dari ketiga tipe member ini, kakak-kakak semua termasuk yang mana? Product user kah? Product sharer? Atau business builder? Boleh saya dapat respon dari 4-5 orang? Supaya saya tahu akan menekankan di bagian mana. Apakah product user? Apakah product sharer? Wow, business builder semua ini. Oh, ada product sharer. Baik, Kakak Dewi, Kakak Audrey, Kakak Nur. Ya, Kakak Yuna juga baru jadi product sharer. Nah, Ibu Siska bilang awalnya user, karena ada tahu hasilnya jadi business builder. Langsung lompat, 2 tingkat. Oke, guys. Saya tahu saya harus ngomong apa hari ini. Oke, kakak-kakak business builder dan product sharer, kewajiban kakak-kakak semua adalah, oke, Ibu Chili Oil saat ini sharer tapi berniat jadi business builder. Oke, mari pegangan. Kakak-kakak product sharer dan business builder, dan kakak-kakak yang masih product user, boleh komen ya, boleh komen apakah ini benar. Dan kakak-kakak business builder, please, ya, please, lakukan ini. Jika kita punya member baru yang belum tahu mau ngapain, artinya kita asumsikan mereka saat ini pilih jadi product user. Pastikan kita sudah memberikan informasi lengkap terkait dengan PEP, kalau belinya PEP, atau produk pertama apapun yang mereka beli. Nah, teman-teman member baru, pastikan kalau PEP-nya sudah sampai, atau produk apapun yang dibeli pertama kali sudah sampai, kita tahu mau ngapain dengan produk itu. Ya, jangan sampai PEP-nya yang pakai lemari. Oke, jika itu yang terjadi, yang salah product sharer-nya dan business builder-nya yang sudah mengenroll. Oke, yang kedua,
please ajarkan kepada member baru kita yang masih product user gimana caranya ngorder melalui virtual office. Buat apa? Demi kebahagiaan member baru kita yang product user ini, mereka bisa order sendiri ya. Kemudian di VO juga ada informasi-informasi terbaru, baik itu promosi, informasi event, informasi produk baru. Ya, di bulan ini ada apa saja. Form order ada di situ, PPT ada di situ, link menuju video ada di situ, di VO, ya. Jadi harus, wajib, kudu, make sure product user kita paham gimana caranya mengulik-ngulik semua bagian yang ada di virtual office kita. Yang ketiga, pastikan semua product user kita memiliki waktu yang sangat menyenangkan, memorable time ketika explore dengan cara yang paling fun saat gaul di wadah-wadah komunitas Euler yang tersedia. Sekarang kan online ya trennya, karena most likely semua leader itu membernya tersebar dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Karena Indonesia emang luas sih. Nah, pastikan produk user kita punya waktu yang menyenangkan ketika explore semua hal. Ketika dia ada pertanyaan, terjawab secepat mungkin yang kita bisa. Ketika dia punya keraguan, terjawab secepat mungkin yang kita bisa. Ini nggak bisa terjadi kalau kita berhenti belajar. Ini nggak bisa terjadi kalau kita cepat puas sama diri sendiri. Karena sekali lagi, nyadar nggak sih kakak-kakak sekalian, ketika join dengan yang living dan belajar tentang essential oil, ada aja hal baru yang kita bisa pelajari. Kita belajar mengidentifikasi emosi, kita belajar merilis emosi, memanage emosi, kita belajar bagaimana caranya berkomunikasi, kita belajar bagaimana menyayangi diri sendiri, mengafirmasi diri sendiri, kita belajar bagaimana caranya mendistribusikan, spread the love, membagikan cinta melalui sentuhan-sentuhan jari kita saat melakukan train talk teknik. Saya merinding nih pas ngomong ini. Ya kan? Artinya, nggak cuman beli dan pakai, habiskan beli lagi. Ada banyak hal-hal baru yang kita pelajarin. Kita nggak pernah tahu sebelumnya bahwa even produk bayi pun mengandung benda-benda toksik, ya, yang sudah terlanjur dipaparkan. Next, adiknya sebisa mungkin kita hindari. Oke? Ini jika kita memilih untuk menjadi product user atau untuk kakak-kakak business builder, ini yang harus dipastikan sudah dipahamin oleh product user kita yang baru bergabung. Next. Tadi banyak juga yang product sharer ya, yang declare dirinya product sharer. Jika kakak-kakak semua merasa bahagia melakukan hal berikut ini, pokoknya aku happy. Aku bagiin aja cerita ini. Bahwa semalam aku nge-diffuse lavender, bahwa siang bolong saat aku butuh fokus aku pakai peppermint, ya kan? Aku ceritain aja pokoknya. Pokoknya teman-temanku harus tahu, keluargaku harus tahu, sahabat aku harus tahu. Ya kan? Pokoknya aku share aja, terserah mereka mau denger apa enggak, mau tertarik apa enggak, mau nanya apa enggak. Pokoknya aku happy kalau aku bisa share cerita aku ini. Ya kan? Kemudian kalau kita termasuk yang, ini yang living ada event, ini via YouTube loh, nonton ya, kayaknya ini menjawab pertanyaan yang selama ini kamu bingung loh. Ini ada event yang mengundang dokter, yang mengundang pakar, yang mengundang leader, yang mungkin selama ini kamu butuhkan jawabannya. Ini link YouTube-nya ya. Oke, kita nggak pernah malu. Pokoknya kita sangat ekstrovert ketika sharing tentang yang living. Kemudian, media sosial kita nggak cuma foto-foto sehari-hari bersama keluarga, posting masakan, posting tanaman, posting baju baru, ya kan? Tapi kita juga posting tentang yang living. Dan ada kepuasan tersendiri ketika kita melakukannya, ketika kita sharing melalui media sosial kita. Oke? Dan di satu titik, walaupun kita senang berbagi, saya masih malu-malu untuk ngenroll sahabat dan keluarga. Tapi saya nggak keberatan untuk belajar gimana cara mengenroll mereka, gimana cara meng-approach mereka ketika mereka sudah declare, aku mau dong titip beli ini lavender, gitu ya. Yang ada
Kalau kita punya stok lavendernya ini, harganya sekian. Yang kita berikan, yang kita jual adalah produk lavender milik kita sendiri. Kita sungkan, kita malu. Kita merasa pride kita terlalu tinggi untuk mengenroll mereka. Hai, kakak-kakak produk sharer, apakah merasa seperti itu? Jika itu yang terjadi, tidak. Berarti Bu Yuna siap bertransformasi menjadi business builder. Ya kan? Oke, most likely product sharer yang hadir siang ini udah nggak sungkan lagi ya. Namun, kita harus paham jika kenapa sih sometimes product sharer kita ada yang mengenroll, bulan ini ada 2, terus 3 bulan lagi baru mengenroll lagi. Kemungkinan ini yang mereka alami. Yes, Ibu Tamaradian, meski sering ditolak. Yes. You go, girl. Oke, yang ketiga, ini. Ditolak itu bukan berarti no. Ditolak itu artinya belum sekarang. Ya nggak sih? Nah, kalau kakak-kakak semua udah mantap nih, ingin menjadi business builder. Yang pertama, pilih dengan bijak. Pilih dengan bijak. Waktu, kapan akan melakukan. Mau sharing, apakah ini sudah comply apa belum. Dan bahkan teman-teman kondak baru saja mensosialisasikan beberapa hal yang mengalami relaksasi terkait dengan peraturan global ataupun peraturan Kementerian Perdagangan. Ya, yes, bukan berarti ditolak, tapi belum sekarang. Dan kita belum tahu itu kapan. Oke, kemudian kita harus mempraktekkan yang telah diajarkan upline kita. Kita harus mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh leader kita. Kita harus mempraktekkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, ya kan? Terkait dengan bisnis yang living kita. Karena seringkali kita merasa ketika kita sudah paham, tapi kita berhenti untuk melakukan, maka kita nggak spread the knowledge. Tim kita tuh mati suri, ya kan? Atau informasi-informasi yang kita sudah tahu berhenti di kita dan nggak terus ke bawah. Mungkin kita sudah sempat mensosialisasikan dengan yang sudah lebih dahulu bergabung, tapi akan selalu ada orang baru bukan di tim kita. Maka berbagi ini seperti yang kita dari korporat lakukan. Open Session Plan 101 itu sudah dilakukan trainingnya sejak tahun 2017. Ya, pertama kali saya melakukan itu di bulan Agustus, Juli, Agustus. Tapi akan selalu ada dalam rentang waktu tertentu. Ya kan? Dalam rentang waktu tertentu akan selalu ada karena kita tahu bahwa akan selalu ada orang baru. Bahkan di bulan Mei ini, topik-topik training kita di Selasa dan Kamis itu adalah dalam rangka menyambut member baru yang kemarin berdatangan saat kita Authentic Day ataupun sebelumnya. Oke, makanya hari ini saya kembali ke basic ngebahas ini. Tadi Ibu Sri Wahyuni bilang di tahun 2019 terakhir dengan saya bahas ini. Hari ini saya ulang lagi, ya kan, dengan perspektif yang baru, dengan cara pandang bagaimana seorang member baru membutuhkan informasinya. Oke, yang ketiga, komunikasi intensif dengan upline atau enroller. I know, saya pernah baca di forum-forum underground, ya, beberapa banyak member yang kecewa dengan enrollernya. Itu 2 tahun, 3 tahun lalu, ya kan? Dan kecewanya karena PEP-nya udah datang, pasti tanya, aku udah tahu nih cara pakai lavender, peppermint, lemon. Terus cara pakai lemongrass gimana ya? Ya kan, awalnya cuma dibaca sama enrollernya, hari kedua dia ulang tanya lagi, udah nggak direspon. Oke, itu masa lalu. Masa lalu, dan saya yakin dan percaya di kondisi 4 tahun yang Living Indonesia berdiri ini, semakin minimalis yang seperti itu. Ya kan? Jadi komunikasi intensif dengan upline dan enroller. Kenapa? Karena ketika kita mengenroll seseorang, ada bonus yang diberikan oleh yang Living kepada kita, dengan keyakinan bahwa enrollernya akan bertanggung jawab sepenuhnya membuat member barunya benar-benar paham produk yang Living yang dia beli, jika dia berminat melakukan bisnisnya, paham apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, optimalkan penggunaan internet. Oke, bagi generasi milenial, Gen Y, Gen Z, internet itu perangkat sehari-hari. Sejak lahir ceprot,
foto mereka sometimes sudah ada di medsos. Dipost oleh ibunya tentunya. Nah, oleh generasi lawannya milenial adalah generasi kolonial yang harus extra effort untuk belajar posting, belajar bikin caption, memahami optimasi Instagram, memahami dampak kekuatan media sosial ketika kita posting testimoni penggunaan produk, gitu ya. Itu akan membuat kita punya celah. Artinya, kita punya handphone, kita punya daftar kontak ya di handphone. Suatu hari nanti, cepat atau lambat, kita, ya juga ya Bu Citra, belum lahir udah dipost di dalam perut ya. Seniornya milenial, baik Ibu Umi. Mohon dimaafkan. Saya sih, kalau dibilang kolonial, saya ingat ini loh, benda-benda yang memiliki arsitektural zaman Belanda itu. Valuable, terbatas, limited edition. Iya nggak sih? Antik. Lucu-lucu yang hadir hari ini ya. Nah, jadi dengan mengoptimalkan penggunaan internet, yang kemudian juga memungkinkan kita untuk mendapatkan celah baru dari kemungkinan untuk enrollment, kita menghindari diri kita untuk desperado ya, untuk mencari sumber-sumber komunitas baru dari berbagai kota di Indonesia untuk kemudian menjadi anggota tim kita. Kemudian bisnis ini mesti dirawat. Nggak cuma wajah yang harus dirawat, nggak cuma kulit yang harus dirawat. Bisnis kita juga harus dirawat. Ya, cara ngerawatnya gimana? Oke. Buatlah komposisi tim kita, siapa yang mengenroll paling banyak, maka dia ada di dalam kelompok product sharer, atau bahkan mungkin sudah jadi business builder, maka kita harus berkomunikasi dengan intensif dengan mereka. Jadi nggak cuma dengan upline, dengan tim kita juga harus komunikasikan itu. Merawat bisnis juga berarti sometimes di titik tertentu mungkin kita butuh menimba ilmu secara spesifik. Kita butuh belajar RDT pada akhirnya kita ngerasa secara lebih serius misalnya. Atau ada beberapa member yang saya tahu juga belajar aromaterapis. Ya, ada yang belajar bikinan DIY secara lebih serius. Ya, menggunakan bahan aktif esensial oil dan beberapa bahan-bahan pembawa yang tersedia di pasaran secara umum. Atau mungkin saya perlu belajar skill komunikasi. Oke, saya sih nggak pemalu, tapi saya pikir saya butuh belajar skill komunikasi. Saya perlu belajar manajemen emosi, karena suka tidak suka, kakak-kakak semua ini sebagai leader, sebagai member, ketika kemudian punya komunitas, yang di-manage adalah konflik di antara sesama member. Ya kan, konflik itu nggak selalu hal negatif loh. Ketika semua pengen naik rank dan ketika semua pengen di-coaching pada saat yang bersamaan, itu juga konflik positif. Oke, kita butuh merawat. Kemudian, jika saat ini kakak-kakak semua masih punya pekerjaan utama, kantoran, atau punya bisnis utama sebagai income utama untuk keluarga saat ini, tidak perlu tergesa-gesa meninggalkan itu semua. Lakukan aja sambil menjalankan bisnis yang living-nya, hingga suatu titik nanti kakak-kakak mungkin punya opsi untuk memilih mau lebih fokus di mana. Atau tetap seperti dari awal bergabung dengan yang living. No problem. Ada banyak sekali leader-leader kita yang masih punya pekerjaan utama, leader-leader kita yang masih menjalankan bisnis utamanya, dan tetap naik rank di yang living. Oke? Nah, 6 keuntungan melakukan bisnis. Jika tadi saya lihat ada yang menyadari bahwa pengen do the business, literally melakukan bisnisnya secara serius, memproporsikan waktunya seminggu sekian jam untuk melakukan bisnis ini, baik untuk enroll, untuk edukasi, untuk follow up, ya kan? Kita bisa lihat apa keuntungannya. Oke, dan mungkin ketika saya menyampaikan ini, teman-teman yang masih jadi product sharer ataupun jadi product user memikirkan potensi untuk ini. Yang pertama pasti penghasilan tambahan, ya kan? Penghasilan tambahan yang awalnya mungkin relatif kecil, tapi di mata orang-orang lain mungkin relatif besar. Karena penghasilan ini serba relatif, gitu ya. Kedua, risikonya rendah. Melakukan bisnis yang living, kakak-kakak semua nggak seperti bisnis konvensional, harus punya stok. Stoknya kakak-kakak ada di gudang yang living.
ketika mengenroll di proses DVO yang kirim barang yang living ke member barunya. Ya kan? Jadi nggak ada risiko menumpuk barang seperti bisnis konvensional. Oke, seperti misalnya bisnis fashion, kita stok kain berbal-bal, gitu ya, untuk stok setahun. Ternyata di pertengahan tahun ada tren baru, kain itu udah nggak tren lagi, ada risiko bahannya jadi nggak terpakai, ya kan, sangat tinggi resikonya. Kemudian biaya overhead kecil, artinya bentuk edukasi, bentuk-bentuk training ataupun informasi-informasi update yang kita lakukan itu bisa dilakukan dalam berbagai platform, mulai dari email, ya kan, WhatsApp group, Zoom seperti sekarang. Biaya overhead-nya relatif kecil dibandingkan dengan ketika kita punya usaha, harus nyewa gudang, harus nyewa kantor, kemudian harus bayar listrik, ya kan, dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan listrik rumahan. Jadi ketika kita melakukan bisnis yang living ini, biaya overhead-nya relatif lebih kecil dibandingkan dengan memiliki usaha yang membutuhkan hal-hal tadi itu. Kemudian permintaan yang sangat besar untuk produk berkualitas baik. Yes, tadi kakak-kakak semua declare. Iya sih, ada beberapa kali, banyak kali ditolak. Dan semua setuju. Ketika mereka bilang enggak, bukan berarti ditolak. Tapi artinya belum sekarang ya, gitu. Nah, kalaupun ditolak, Bu Cita cerita bahwa 2-3 bulan lagi mereka akan datang kepada kita dengan sendirinya karena di jidat kita tuh udah tertempel logo YL. Mereka tahu harus menghubungi siapa. Ini yang dimaksud dengan branding, ya. Jadi lakukan saja, bagikan saja, tawarkan saja, approach saja. Kita nggak pernah tahu kapan akhirnya mereka bergabung dengan kita. Tapi mereka tahu harus menghubungi siapa ketika pada akhirnya memutuskan mau bergabung menjadi member yang living. Oke, dan Bu Tamara Radian bilang finally dia sendiri yang mengaku kekerenannya yang living. Oke, kemudian tidak memerlukan karyawan. Ya, kenapa? Kita ownernya, kita melakukan ini bersama tim dan semua tim kita itu pun pemilik bisnisnya masing-masing. Ya, jadi nggak perlu bayar gaji karyawan yang sangat besar ketika di bentuk bisnis yang berbeda. Ketika makin banyak karyawannya, makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar karyawan. Oke, semua masih bersama saya? Nah, terakhir potensi penghasilannya tidak terbatas. Ini tergantung apa? Pertama, tergantung berapa jam kita mendedikasikan untuk melakukan ini. Berapa jam kita mendedikasikan waktu kita untuk mengedukasi para calon business builder. Berapa jam kita meluangkan waktu untuk membuat jadwal posting di Instagram kita. Berapa jam kita meluangkan waktu untuk memahami compensation plan. Jadi potensi penghasilan ini tergantung kepada kita sih. Skill kita seberapa jauh, komitmen kita seberapa besar terhadap tim kita, lokasi. Ya, lokasi juga mempengaruhi. Namun dengan era internet sekarang ini, lokasi semakin kecil pengaruhnya terhadap kemungkinan keberhasilan kita mendapatkan penghasilan yang nggak terbatas. Oke, jadi bagi yang pernah ngalamin komplain, mana saya nggak dapat bonus, saya udah beli, sudah melakukan apa? Sudah berkontribusi apa? Sudah berkomitmen apa terhadap timnya? Oke? Nah, lalu mulai dari mana? Jika kita bertemu dengan calon member baru, atau member baru yang baru berniat membangun bisnis, mulai dari make sure dia explore, make sure saya explore dan rasakan langsung semua produk yang living. Sedikit berbeda dengan company MLM lain, yang mungkin motivasi bergabungnya ingin mendapatkan income, sometimes mereka bisa jualan produknya, mengenroll member, tapi belum pernah pakai produknya. Ada loh yang pernah seperti itu. Yang living nggak bisa seperti itu. Pengalaman spiritual menggunakan essential oil setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang cocok menggunakan lavender dengan dioles, ada yang lebih nampol kalau di diffuse, ya kan? Ada yang pertama kali jatuh cinta dengan aromanya peppermint, ada yang pertama kali merasa peppermint itu musuhnya dia, ya kan? Jadi harus explore dan rasakan langsung semua produknya karena pengalaman akan berbicara berbeda. Ada yang delete, ada yang need. Thank you Ibu Iis. Ya, benar. Saya peppermint harus delete pertama kali. Sekarang udah berteman akrab.
Kemudian apalagi? Udah explore, rasain semua produk satu demi satu, ya kan? Pelajari bonusnya, komisinya, challenge yang tersedia. Terus tetapkan tujuan dan target. Nggak perlu alergi sama target. Target ini yang nge-drive kita. Target ini yang membuat manusia hidup. Target ini yang membuat manusia tahu mau kemana. Ya kan? Target ini yang membuat kita nggak buang-buang waktu. Target ini yang membuat kita bisa menjembatani maunya teman-teman yang ada di tim kita dengan maunya kita sendiri. Oke, jadi udah 2021, udah nggak waktunya lagi alergi sama target. Target adalah sesuatu yang akan membawa kita ke suatu tempat atau posisi yang baru, yang nggak cuma kita dan keluarga kita yang akan merasakan dampak positifnya, tapi semua orang yang ada di tim kita. Oke, nah kita mulai dari sana. Kemudian IR. Oke, IR ini adalah tools yang disediakan oleh company untuk bagaimana caranya semua member mendapatkan benefit secara optimal dari Young Living. Benefitnya nggak cuma tentang produk, tentang bonus, tapi bagaimana caranya saya bisa mengoptimalkan semua bonus yang disediakan oleh Young Living. Ya kan? Jika saya 100 PVIR, saya akan dapatkan timeline belanja otomatis yang saya tentukan sendiri, langsung dikirimkan ke alamat, kemudian saya akan dapat bonus poin, jumlahnya 10-25%, lalu saya akan dapat biaya pengiriman lebih murah, dan ada loyalty gift, ya kan, di tahun pertama setiap 3 bulan sekali, dan setiap mulai tahun kedua setiap setahun sekali. Dan Young Living Indonesia mengakomodir promo khusus pembelanjaan IR dimulai dari 120 PV. Oke, ada metode belanja lain yang disebut dengan standar order. IR ini hanya bisa dilakukan sebulan sekali, terencana, mencegah kita untuk impulsif buying, terutama ketika lihat postingan artis Anu, ketika melihat postingan leader X, ketika melihat postingan upline, padahal kita IR-nya udah hampir nyampe nih, barangnya baru aja dibeli kemarin, di order via VO. Gitu ya. Dengan IR, kita menjadi lebih terkendali. Oke. Nah, di IR juga kita akan dapat diskon dari total poin belanja selama 3 bulan order pertama, 10% PV, ya, PV-nya akan dikreditkan ke VO kita, dan setelah 3 bulan berturut-turut, di 4 bulan kita akan mendapat salah satu essential oil yang tersedia, ya, orange, lemon, kemudian lemongrass. Kemudian setelah mulai bulan keempat, 5, 6 bulan berturut-turut, kita akan dapat 20% PV back. Ya, di bulan ke-7 akan dikirimkan salah satu hadiah yang available saat itu. Grapefruit, citronella, atau cypress. Sedangkan jika sudah 9 bulan berturut-turut, kita akan dikirimkan di bulan ke-10 salah satu oil yang tersedia di saat itu, raven, geranium, atau copaiba. Setelah 12 bulan berturut-turut, ya, kita masih di 20% PV back-nya, tapi di bulan ke-13 akan dikirimkan loyalty blend yang terdiri dari oil-oil sultan, frankincense, jasmine, rose diantaranya, ya, sandalwood. Ini nggak dijual, saya juga belum pernah hirup aromanya. Ini nggak dijual, hanya member yang setelah IR 12 bulan berturut-turut yang mendapatkannya setiap tahun. Oke, ini ada pertanyaan tentang IR. Kalau udah di bulan ke-15 dan miss IR bulan 1 bulan, poinnya balik ke 10%. Yes. Ya, jadi ini harus disampaikan kepada member baru kita yang baru IR. Once dia miss, maka akan kembali ke 10%. Dan once dia miss, misalnya dia udah pernah terima hadiah yang 3 bulan, dia ulang lagi 10%, tapi bulan keempat keikutsertaannya yang kedua, dia nggak akan dapatkan lagi. Sebentar ya. Jan. Once dia miss bulan ke-6 misalnya, oke, dia mulai lagi nanti, diakui sebagai bulan pertama lagi, 10% lagi, tapi oil bulan ketiganya dia nggak akan dapatkan 2 kali. Selama 12 bulan IR 100, lalu bulan ke-12 IR-nya 50. Harus 100, Ibu Feni, harus 100, sistem nggak akan kebaca kalau dia 50, ya, sehingga loyalty blend-nya nggak kekirim. Oke, semoga menjawab ya. Ya, di bulan ke-13-nya dia harus 100.
Dari Bu Audrey, kalau order IR 100 PV berturut-turut di bulan ke-3-5 masih dapat free gift pertama. IR berturut-turut di bulan ke-3 sampai 5. Iya, di bulan ke-4-nya akan dikirimkan bonus 3 bulan pertama yang berturut-turut. Semoga jelas ya Bu Audrey. Ada lagi pertanyaan tentang IR? Mumpung kita bahas tentang IR ini. Boleh tolong diketik ya Ibu Sinta ya. Ibu Sinta saya lihat raise hand. Oke, sambil menunggu, saya akan masuk ke bonus. Ini menjawab pertanyaan yang ke-6 tadi, 10 pertanyaan penting. Ini pertanyaan ke-6. Apakah saya bisa mendapatkan bonus secepat mungkin sejak saya bergabung? IR itu hanya satu kali, harus satu nota, nggak bisa terpisah, satu invoice ya. Jadi kalau ada invoice yang kedua jatuhnya SO, Ibu user. Ayo, namanya siapa ini? Belum di rename. Jadi minimal IR tiap bulan kalau mau dapat loyalty gift itu 100 PV Ibu Ginta. Kalau 50 PV, kita cuma dapat PV back-nya 10% dan 20% itu tergantung bulan keikutsertaan, tapi nggak dapat loyalty gift-nya. Kalau Miss IR poinnya hangus kah? Kalau Miss IR poinnya hangus. Untuk itu jika ada rencana untuk berhenti IR, pakai dulu poinnya. Baik kan kita? Pakai dulu poinnya. Karena kalau udah keburu hangus, poinnya juga ikut hilang. Semoga jelas ya Ibu Gustika Putri. Bulan pertama dan kedua IR hanya 50 PV, mulai 100 PV-nya di bulan ketiga sampai 5. Maka yang dihitung sebagai bulan pertama adalah yang di bulan ketiga itu, Bu Audrey. Yang di 50 PV-nya nggak dihitung sebagai bulan pertama untuk dapat loyalty gift. Semoga jelas ya. Jadi mundur, dapat orange atau lemongrass-nya jadi mundur. Jadi Ibu dapatnya nanti di bulan ke-7. Jadi bulan ketiga 4, 5, bulan ke-6 baru dapat. Sudah jelas ya? Oke, baik. Saya boleh pindah. Loyalty gift itu bentuknya oil. Sama-sama. Saya boleh pindah ke slide ini sekarang untuk menjawab pertanyaan yang ke-6 tadi tentang 10 pertanyaan penting. Yes, sangat mungkin untuk member baru langsung mendapatkan bonus. Ya, kita lihat bonus yang tersedia dulu. Nah, ini bonus yang tersedia. Sejak awal kita bergabung, kita bisa dapatkan ini. Ada start living bonus yang pertama, didapatkan saat kita mendaftarkan member baru. Member barunya daftar pakai PEP. Ya kan? Bonusnya seperti apa? Kita akan dapat 295.000 per member baru di bulan pertama bergabung. Kalau ada 5, berarti 5 kali 295.000. Yang kedua, semua orang bisa langsung dapat fast start bonus. Dihitungnya gimana? Jadi, saat kita mengenroll member baru, dan dia belanja, ada total PV-nya kan? Nah, total PV belanja member baru itu akan diperhitungkan untuk kita selama 3 bulan pertama berturut-turut. Berapa jumlahnya? 25% kali total nilai PV member baru setiap bulan. Oke, jadi kalau member baru kita bulan pertama belanjanya 100 PV, beli PEP, 25% kali 100 PV. Kita dapat fast start bonus sebesar 25 PV dari member baru itu. Kalau ada 5 member baru yang kita enroll, maka kita dapat 5 kali 25 PV. Kok PV? Iya, satu PV-nya dihitung sebesar 11.810 rupiah. Kira-kira 295 ribuan juga. Oke, nah syaratnya apa? Kita pribadi saat mengenroll member baru dan member baru itu belanja beli PEP dan repeat order di bulan kedua dan ketiga untuk mendapatkan kedua bonus ini, minimal kita harus punya 50 PV pribadi, 50 PV belanja pribadinya saya. Baru saya bisa dapat ini. Jangan sampai ya kita mengenroll member barunya beli PEP dan dia repeat order di bulan kedua, bulan ketiga, tapi kita sendiri nggak punya belanja pribadi minimal 50 PV, kita nggak bisa dapat bonus-bonus ini. Oke, ini bentuk dari walk the talk gitu ya, lead by example. Artinya member baru kita melihat emang kita pakai produknya. Buktinya kita juga belanja minimal 50 PV setiap bulan. Oke, ini bonus. Di awal-awal saat kita baru bergabung menjadi member dan kita masih sangat giat mengenroll dalam jumlah banyak, bonus adalah proporsi pendapatan yang lebih besar akan kita dapatkan dibandingkan dengan komisi, ya kan? Jadi di awal-awal karena kita mengenroll lebih banyak, bonus start living dan fast start-nya akan lebih banyak persentasenya dibandingkan komisi.
Oke, itu menunjukkan memang kita baru menjalankan bisnisnya. Tapi belakangan, saat kita akan lebih settle, saat kita sudah punya komunitas, 10 orang, 20 orang, 50 orang, bahkan 100 orang, pada akhirnya komisi harus lebih besar dibandingkan bonus. Ya kan? Kenapa? Komisi ini akan menunjukkan stabilitas struktur jaringan kita. Komisi ini akan sehat jaringan kita jika komisi lebih besar. Kenapa? Kalau sampai kita peringkatnya senior, stars, eksekutif, silver, tapi bonusnya lebih besar daripada komisi, maka kemungkinan besar adalah kita orang yang jago mengenroll, tapi belum paham cara memaintain. Padahal, member yang sudah berhasil kita enroll itu effortnya luar biasa, bukan sampai akhirnya mereka mau bergabung. Beberapa kali mengalami penolakan tadi dinyatakan. Nah, kalau mereka sudah bergabung, tugas kita adalah memaintain mereka. Ya kan? Gimana caranya maintain? Sampaikan informasi produk, sampaikan informasi promo, produk baru, ajarkan compensation plan, terserah mereka mau berlari sekencang apa, sampaikan saja dulu daripada kita nanti disalahin. Aku nggak pernah diinformasiin kalau mengenroll itu ada bonusnya. Padahal kitanya yang sungkan, malu, takut dicap hard selling, dan sebagainya. Oke, si komisi ini yang disediakan oleh yang living, yang dibayarkan oleh yang living, tersedia mulai dari level 1, 2, 3, 4, 5. Persentasenya 85444 di hafal luar kepala, 85444. Kemudian, jika kita masih berperingkat distributor, kita bisa dapat sampai level kedua. Jika kita sudah star, kita bisa dapat sampai level ketiga. Senior star, kita bisa dapat sampai level keempat, dan eksekutif bisa dapat sampai ke level kelima. Nah, bedanya dengan tadi bonus, untuk mendapatkan komisi unilevel ini, minimal kita harus punya 100 PV pribadi. Ya, jadi perolehan kedalaman level komisi unilevel ini tergantung peringkatnya saya. Walaupun saya udah punya sampai level 5, tapi kalau peringkat saya masih distributor, maka saya hanya bisa mendapatkan komisi unilevel hingga level kedua. Oke, jadi mulai eksekutif sampai peringkat yang lebih tinggi itu, komisi unilevelnya berlaku hingga level kelima. Oke, hari ini saya hanya akan bahas seringan ini. Jika ingin lebih serius belajar komplain, kita punya sesi Compensation Plan 101, sudah ada di YouTube yang Living Indonesia juga. Nah, istilah-istilah untuk teman-teman baru. Ya, jika adalah saya, ya kan, kemudian di bawah saya ada 6 orang dengan struktur seperti ini, maka ini disebut dengan kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Kemudian ada istilah level 1, level 2, dan seterusnya jika nanti ada lagi ke bawah. Dan semua PV ini digabungkan menjadi sekumpulan PV milik saya dan tim saya, kalau dijumlahkan disebut dengan OGV, Organizational Group Volume. Bagaimana jika ada member tidak mau IR dulu, tapi mau untuk enroll member baru di bawahnya? Ibu Safina harus sampaikan resikonya. Kalau dia nggak mau IR, dia mau SO nggak? Ya kan? Ibu Safina harus sampaikan bahwa ketika kamu tetap IR, tapi kamu mengenroll, maka kamu jadi nggak bisa dapat bonus yang tadi ya, fast start sama start living. Harus IR supaya dapat. Nah, ini Ibu Herlina Tio pintar. Ada bonus yang hilang, ya kan? Ada bonus yang hilang. Oke, ini pertanyaan dari Bu Teya Amanda, ini pertanyaan untuk sesi Compensation Plan 201. Ya, jadi dan boleh diedukasi juga Ibu sebentar, scrollnya cepat sekali. Ibu Safina, boleh diinformasikan juga bahwa saat dia mengenroll, dia udah punya level 1, level 2, ya kan? Kalau dia cuma 50, dia nge-miss komisi unilevelnya. Kalau dia punya 50, dia masih tetap bisa dapat bonus faster dan start living-nya. Ya, SO 50 PV enroll dapat bonus. Nggak mesti IR. Oke, setuju. Tapi kalau dia sudah 3 bulan berturut-turut 50 PV terus, please, kita wajib sampaikan benefit IR-nya. Karena dia sudah kehilangan 3 bulan PV back dari program IR ya. Ya kan? Nah, jadi kalau dia udah terus-terusan 50 PV, Bu Gustika, harus diedukasi.
Kamu tuh udah 3 bulan berturut-turut, 50 terus loh. Mau nggak 15, untuk 11. belanjanya jadi IR, karena PV back kamu jadi cashback poinnya hilang. Ya, nah ini pada pinter-pinter. Oke, thank you kakak-kakak senior. Saya takut digetok kalau bilang generasi kolonial lagi nih. Jelas ya? Baik, saya bisa pindah sekarang. Nah, PGV itu syarat untuk peringkat silver. Ya, PGV itu syarat untuk peringkat silver. Star sampai eksekutif belum ada syarat PGV. Oke, jadi PGV itu, silver itu kan punya syarat punya 2 kaki ya. Silver itu punya syarat 2 kaki. Nah, anggap ini silver, kaki ketiganya ini bisa dihitung sebagai PGV. Selagi nggak ada silver juga di sini. Ya, jadi kalau ini sampai ke bawah 1000, maka dia punya 1000 PGV. Jadi PV yang datang dari luar kaki kualifikasinya dan dari luar kaki silvernya. Kalau silver baru biasanya kan belum punya kaki silver tuh di kaki ketiga, jadi semuanya sampai ke bawah tuh dihitung sebagai PGV. Ataupun kaki-kaki lain yang mungkin imut-imut OGV-nya ya, 200 OGV, 300 OGV, itu semua bisa dikalkulasi menjadi PGV. Yes, thank you Bu Safina, sudah lebih jelas ya. Yes. Jadi jangan sungkan-sungkan, kalau dia udah rutin 50, please ya, ajarkan dia untuk IR. Karena dia akan menikmati PV back-nya. Oke. Lalu untuk member baru yang ingin langsung mendapatkan bonus. Jika Anda member baru bergabung dengan membeli PEP dan mengenroll 2 member baru di bulan yang sama saat bergabung, ini kita bisa ajarkan, terutama untuk member-member baru yang daya belinya terbatas, tapi ingin menjalankan bisnis. Mungkin ada yang pernah menemui atau suatu hari nanti akan menemui, ini salah satu solusi. Ya kan, ada member baru ingin do the business, tapi dari segi finansial masih memiliki daya beli yang terbatas. Nah, jawabannya adalah dia mengenroll. Kenapa? Dengan mengenroll dia akan dapat bonus, bonusnya bisa dia belikan lagi produk untuk di bulan berikutnya. Ya kan? Saat downline kita mengajukan member baru, biarkan dia yang daftar member baru, kita ajarkan, downline kita akan IR, dan siapa tahu sudah merasakan bonus, dia jadi semangat. Setuju, Ibu Herlina. Ya, ini yang saya maksud. Jadi, nggak perlu nunggu. Artinya, ada tadi kan tiga tipe member ya. Nggak, aku mau pakai aja, aku nggak bakat, dan sebagainya. Semua kakak-kakak semua pernah mengalami fase itu, bukan? Nggak percaya diri, belum percaya diri, mau pakai aja, belum punya kepikiran untuk menjalankan bisnis, sekarang udah duduk bisnis. Nah, mungkin ada hal-hal yang terlewat di masa lalu yang kita nggak ingin terjadi sama downline baru kita, informasikan saja. Oke, kamu nanti bisa beli gratis dengan cara seperti ini loh, enroll 2, kamu punya bonus dan komisi yang tersedia, ya kan, sampaikan seperti tabel yang tadi. Dia punya OGV 300 dengan kondisi seperti ini, dia dapat bonus seperti ini. Ya kan, bisa dipakai buat belanja lagi bulan depannya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan ke-6 tadi, bisa nggak gue langsung dapat nih bonusnya? Sangat mungkin. Ya, kalau 2 seperti ini. Ya, dari start living bonus, 2 member baru kali 295.000, grand totalnya 590.000 dari start living bonus saja. Fast start bonus itu 25% PV. 2 member barunya belinya PIP, maka kita dapat 50 PV. Dikali 11.810, 590.500. Nah, karena udah ada level 1 nih, seperti ini ya, level 1 nih di sini, kita bisa dapat 8%. Jumlahnya segini. Dan saat ada member baru yang dibayarkan fast start bonusnya, ini direduksi dulu sementara 30%. Nanti saat kita udah nggak dapat fast start bonus lagi dari member tersebut, kita kembali dapat 8% kali 100 PV ya. Nah, ini saya udah keduluan nih, luar biasa, Ibu Tei Amanda. Enroll 4, belanjaan PP, kita balik modal. Luar biasa ya. Saya belum ngomong, Ibu Amanda udah sampaikan idenya. Seperti ini strukturnya. Langsung jadi star, ya, karena star itu butuh OGV 500. Ini 100, 100, 100, 100, belinya PEP semua. Benar, balik modal PEP-nya.
bisa belanja lagi bulan depannya 100 PV. Ya, terus karena sekarang ada silver bound, ini langsung qualified sebagai star silver bound bulan pertama, bulan depannya tinggal maintain, make sure semuanya terakomodir, informasinya, product knowledge-nya, hitung-hitungannya, semuanya terakomodir. Oke? Karena kita nggak boleh menutup mata bahwa ada banyak orang yang sekarang bergabung dengan yang living ingin langsung mendapatkan bonus, di samping juga menggunakan produk sebagai hardcore oiler. Ya, ini dia. Segitu dari saya. So, kata penutup dari saya, Diffuse Abundance oleh Blutensi. Cukup sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Hai Bu Putih. Bu Putih juga captionnya keren-keren. Mantunya kece ya, boleh dipakai lagi ntar, kapan-kapan. Yes, training-training seperti ini kita harus diffuse abundance. Oke, salah satu penyemangat IR saya adalah point reward, bisa ditukar produk-produk YL cuma bayar ongkirnya aja. Bahagia banget kan? Iya, kebahagiaan ini kita harus spread the love untuk semua orang. Budaya Indonesia yang membuat kita jadi manusia yang penuh sopan santun, tata krama, unggah-ungguh, ewuh pakewuh, sometimes mencegah kita untuk mensosialisasikan ini sejak awal. Saya pikir tugas kita sebagai senior oilers, sampaikan saja. Kita nggak pernah tahu apakah ternyata mereka butuh informasi ini atau mereka belum butuh informasi ini. Ya, bulan ini dapat Ningxia free untuk buka dan sahur bikin fit. Yes, Ningxia forever selama bulan puasa. Baik, Ibu Citra, terima kasih sudah hadir. Berkat point rewards bisa dapat oil Sultan Gretong, cukup bayar ongkir aja. Thank you, thank you. Saya bisa merasakan vibrasi bahagianya, vibrasi positifnya. Vibrasi-vibrasi seperti ini yang membuat kita dari corporate selalu semangat mengedukasi semua member yang berkenan untuk edukasi. Ibu Umi, thank you loh. Si Mamat makan getuk Indri. Keren banget Bu Indri. Ibu juga keren. IR bisa redeem di Singapura juga ya. Kita harus titip Ibu Gustika sama upline yang punya channel untuk redeem. Biasanya sih titip sama upline lagi yang tinggal di sana kemudian baru dikirimkan karena sesama yang living tidak bisa mengcover pengiriman luar negeri dari segi regulasi Kemendak, demikian jatuhnya jadi impor. Tapi kalau sesama konsumen mengirimkan itu diizinkan secara regulasi. Bu Gustika Putri, aku bisa ngerasain semangatnya Ibu. Sampai ketemu nanti ya di rekognisi berikutnya. Luar biasa. Oke, baik. Kalau udah nggak ada pertanyaan, terima kasih atas... Oh, dari Bu Evelyn masih ada. Bagi dong tips buat upline yang udah semangat dan rajin-rajin edukasi member, tapi membernya ogah-ogahan cobain oil. Oke, ini tentang why. Why-nya apa? Ya, bisa jadi oilnya belum tereksplor dengan baik. Bikinin kelas yang variatif mungkin, RDT, oil-oil emosi. Banyak yang mengira, member baru yang mengira oil-oil ini cuma dipakai buat oles-oles dan diffuse. Boleh ajarin emotional release, teknik-tekniknya, tanyain upline-nya, tanyain upline diamond-nya, upline silver-nya, gimana caranya praktek-praktek untuk emotional release menggunakan essential oil. Ya kan, praktek-praktek afirmasi, kemudian DIY, ya, semakin variatif, semakin hidup, semakin jalan tuh repeat ordernya. Itu dari saya, Ibu Evelyn. Ya, yang ogah-ogahan cobain oil, ada dua kemungkinan. Dia belum explore, kemungkinan lain dia khawatir dieksploitasi oleh kita. Ya kan? Untuk mengurangi rasa kekhawatiran itu, kita harus tunjukkan peluang untuk mendapatkan income-nya, income-nya bisa digunakan untuk beli oil lagi. Ya nggak sih? Ya kan? Orang biasanya ogah-ogahan ada sebabnya, coba pahami karakternya, bicara dari hati ke hati, cari tahu apa sebenarnya yang ada di kepalanya dan pemikirannya. Itu dari saya, Ibu Evelyn. Oke,
Semoga bermanfaat ya. Baik, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mohon izin saya counting down. Stay safe semuanya, tetap sehat. Nggak usah mudik kalau nggak urgent, please. Tapi ini pemahaman pribadi ya. Sejauh apa esensi untuk nggak mudik untuk saat ini. Saya counting down. Terima kasih. Young Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetap semangat. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat sore. Bye-bye. Assalamualaikum.